Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Nabil Liantama dari kelas 11-3 dengan nomor absen 8 dan NIS 22 426 akan berceramah dengan tema malaikat. Pertama, ada berapakah malaikat itu dan apa saja tugasnya mereka? Malaikat di Islam ada 10. Pertama, kita mempunyai malaikat Jibril. Malaikat Jibril mempunyai Tugasnya adalah menyampaikan wahyu ilahi kepada para rasul. Allah menegaskan tentang malaikat Jibril dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 dan surat An-Nahl ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala bihir ruhul amin. Kul nazzalnahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Sadaqallahul ladzim. Kedua, kita mempunyai malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan, dan mengurus rezeki. Keberadaan malaikat Mikail tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Sadaqallahul ladzim. Ketiga, ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala. Dalam buku Quraisy Shibab disebutkan nama malaikat Israfil tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Hanya tugasnya saja, yakni meniup sangkakala seperti tercantum dalam surat Az-Zumar ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiqa fisyuri fasya'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Sadaqallahul ladzim. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Keempat, kita mempunyai malaikat Israel. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan nama malaikat Israel, namun tugasnya dijelaskan pada surat As-Sajdah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma illa rabbikum turja'un. Sadaqallahul ladzim. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Kelima dan keenam, kita mempunyai malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar bertugas untuk menanyai orang dalam kubur, dan malaikat Nakir seperti malaikat Munkar tugasnya sama, yaitu bertugas untuk menanyai orang di dalam alam kubur. Ketujuh dan kedelapan, kita mempunyai malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amal baik umat manusia, walau malaikat Atid tugasnya untuk mencatat amal buruk. Quraisy Shibab menyebutkan keberadaan malaikat Raqib dan Atid tercantum dalam surat Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sadaqallahul adzim. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Kesembilan, kita mempunyai malaikat Ridwan, tugasnya menjaga dan mengawasi pintu surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Dia sangat ramah dan mempersilahkan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Kesepuluh terakhir kita mempunyai malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Nama Malik dan tugasnya ada di dalam surat Al-Quran, surat Az-Zukhruf ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Sadaqallahul adzim. Dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Malaikat mempunyai sifat-sifat yang suci dan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersifat durhaka. Sifat-sifat tersebut dapat dilihat di dalam Al-Qur'an pada surat At-Tahrim ayat ke-6. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadul la ya'shunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yumarun. Sadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Malaikat merupakan umat yang diciptakan dari cahaya, dan pernyataan ini bisa ditemukan dalam hadis riwayat Muslim di sebelah sini. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, Adam diciptakan dari apa yang telah ada pada kalian. Alhamdulillah teman-teman, karena materi kami sudah selesai. Semoga dengan mengenal para malaikat semakin kuat iman kita dan semakin dekat pada Allah serta merasa terus diawasi oleh makhluk Allah yang mulia. Juga dengan mengimani malaikat, kita dapat mencontoh sifat mereka yang senantiasa taat dan tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah mendengarkan ceramah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.